Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di videonya Bu Ajeng. Yang kali ini akan bahas masih di bab fungsi, tapi untuk semateri domain dan range fungsi. Kalian udah tahu kan ya, domain itu adalah daerah asal dari suatu fungsi, dan range merupakan daerah hasil dari suatu fungsi. Kita langsung saja ya, kita bahas satu persatu, nanti dalam bentuk aljabar dan dalam bentuk gambarnya. Oke, untuk yang pertama adalah untuk fungsi linier yang bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b ya. Nah, begini. Fx sama dengan ax plus b. Nah, saya punya contoh fx sama dengan 5x plus 2 gitu. Nah, kemarin ini kayaknya sudah saya berikan contoh di video sebelumnya. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya, gambar grafik fungsinya. Nah, seperti ini. Oke. Terus bagaimanakah cara menentukan domain dan range fungsinya jika melalui grafik? Akan mudah sekali kalau bentuknya dalam grafik gitu ya. Nah, nanti kita akan, kalau udah belajar lewat gambar grafik, kita nanti bisa akan menentukan domain dan range fungsinya dalam bentuk aljabarnya aja ya, gitu, dalam bentuk persamaannya aja seperti ini. Oke, sebelumnya daerah asal, domain atau daerah hasil range fungsi itu, nah bisa ditentukan dengan kalau gambar garis grafiknya begini. Kalau sama-sama panah berarti semuanya terpakai ya. Kalau semua terpakai artinya X-nya anggota bilangan real. Ingat, kalau domain itu hubungannya sama X ini ya. Ini domain. Jadi daerah sepanjang sumbu X. Itu namanya domain. Nah, kalau range itu adalah Y. Ingat-ingat ya. Range itu semua yang berkaitan dengan Y. Kalau domain yang X. Jadi kalau kita mau cari domainnya, kita lihat daerah X-nya. Kalau mau kita cari range-nya, kita lihat daerah Y-nya. Nah, di sini untuk domain, ini untuk daerah asal ya, domain ya. Nah, kalau panahnya dua-duanya panah di kedua garis ini, di ujung-ujung garis ini, maka semuanya terpakai, artinya semua anggota bilangan real terpakai sebagai domain. Tapi kalau di sini udah ada ini, nah ini bolong ya. Bulutannya bolong, artinya X-nya ke sana. Kalau ke kiri berarti kurang dari A. Kalau nggak bolong berarti kurang dari sama dengan. Kalau ke kanan berarti lebih dari A. Kalau nggak bolong berarti lebih dari sama dengan A, dan seterusnya begitu ya. Nah, begini. Kalian coba pelajari nanti, pahami nanti, oke? Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Kita lihat dulu garisnya. Oh, garisnya ternyata ujungnya semuanya adalah panah. Kalau ujungnya semuanya panah, berarti semuanya terpakai ya. Semuanya terpakai. Artinya gimana sih? Kita lihat domainnya. Biasanya domain fungsi f kita lambangin seperti ini, df. Nah, ini untuk ini ya, 5x. Untuk fx-nya adalah 5x plus 2. Oke. Nah, df-nya itu ya kita lihat sepanjang X. Nah, X itu ujungnya mana nih? Nah, ini karena panah kan langsung terus saja. Ini sampai tak hingga nih panjangnya. Nah, nggak ada batasnya, dia nggak tahu berhenti di mana. Makanya semua nilai X yang ada di sini, ini semakin melebar juga. Semua X yang ada di sini itu adalah sebagai domain. Jadi kita cukup gini aja. X anggota bilangan real. Atau kalau secara himpunan yang pakai kurung itu seperti ini ya. Ini kalau kurungnya bulat begini artinya dia tidak punya batasan sama dengan. Nah, tapi kalau kurungnya siku begini, dia punya batasan sama dengan nih, karena ada sama dengannya. Ini juga nih, karena ada sama dengannya, begitu ya. Nah, ini kalau oke deh, saya atau begini. Ini kan karena tak hingga ya, kesananya tak hingga, kesininya juga tak hingga, berarti ke kiri itu jadi min tak hingga sampai plus tak hingga gitu.
Nah, untuk range-nya bagaimana? Range fungsinya. Untuk range fungsinya kan sumbu Y, berarti kita lihat ke atas sama ke bawah. Nah, lihat. Ini aja ke atas, terus ke bawah, terus gak tahu berhentinya di mana ya, sama aja berarti. Y anggota bilangan real, atau sama aja minta hingga, koma plus hingga gitu. Nah, ini untuk 5x plus 2 ya, dengan tidak ada batasnya sama sekali. Selanjutnya, nah ini saya punya fx sama dengan x min 1. Nah, tapi di sini lihat ujung-ujungnya buletannya penuh dan kopong. Oke. Nah, terus gimana daerah fungsinya? Domain fungsinya, maaf. Domain fungsi f-nya untuk ini ya, fx sama dengan x min 1. Ya udah, kita lihat sepanjang x. Ternyata x-nya berhenti di sini. Ini kan, ini ada batasnya. Kalau nggak ada panahnya berarti udah berhenti di sini. Oh, ternyata x-nya di sini berhentinya. Di sini sama di sini. Nah, sama di sini. Yang satu bulutannya penuh, yang satu bulutannya kopong. Berarti antara min 2 sampai 2. Nulisnya gimana? Ya min 2. Di sini karena penuh ya, jadinya kurang dari sama dengan x karena domain itu x. Dan di sini karena bolong jadinya kurang dari aja. Nah, begini domain fungsinya. Atau kalau secara tadi pakai kurung-kurung gitu, ini karena ada sama dengannya ya, jadi kurungnya siku. Nah, min 2, 2. Duanya apa? Kurungnya bulat atau setengah lingkaran. Kurung biasa ya, karena tidak ada sama dengannya. Nah, begini. Bagaimana dengan range-nya? Range fungsinya. Range fungsinya itu kita lihat di Y-nya. Y-nya dia dari sini, dari min 2 ya sampai 6. Nah, artinya berarti dari min 2 sampai 6. Min 2 ini karena di sini penuh ya, jadi kurang dari sama dengan Y, kurang dari 6 karena di sini bolong. Atau bisa juga begini. Begini ya, begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada suatu grafik fungsi lagi. Domainnya bisa kita langsung, misalnya domain H ini ya. Ini adalah Hx misal. Fungsi Hx. Nah, berarti domain H-nya adalah huruf awal apa nih? Nah, ini kan terakhir min 2, min 6 ya. Artinya kan di sini min 6, di sini min 2 kan. Nah, berarti x-nya batasnya dari mana? Dari min 2 ini bulutannya penuh ya. Dari min 2 sampai ke kanan. Ini kan terus ini sampai tahingga. Nah, jadinya gimana batasnya? Min 2 ke kanan, artinya lebih dari min 2. Pakai sama dengan nggak? Pakai, karena bulutannya penuh. Jadi x lebih dari sama dengan min 2. Begitu. Karena dari min 2 ke kanan, garisnya nih, grafiknya nih, jalannya ke kanan terus ya. Nah, tapi ini tahingga nih, nggak ngerti kemana, jadi cuman lebih dari sama dengan min 2, nggak ada batas sebelah kanannya. Gitu lah. Kalau untuk range fungsi H-nya gimana? Lihat Y-nya. Oke, batasnya mana? Ini terakhir min 6 nih, ya kan di sini ya. Terus ke atas terus, ini karena panah sih. Kalau panah itu tak terhingga ya, sampai ke atas melebar terus. Jadinya Y lebih dari sama dengan min 6. Gitu guysnya. Saya pikir mudah. Next, butuhnya kalau fungsi kuadrat. Oke, saya punya contoh yang kemarin, x kuadrat min 2x min 3. Grafiknya seperti ini ya. Nah, terus kita cari domain fungsinya. Bagaimana domain fungsinya? Ingat di sini panah. Kalau panah berarti kesana terus, tak hingga sampai. Domain fungsinya adalah domain fungsi f ya. Apa nih? Lihat x-nya. X-nya ada batasnya nggak? Nggak. Ini kan kesana terus ya. Ini juga kesana terus. Nah, artinya dia nggak punya tempat berhenti untuk di x nih, sejauh x ini. Sehingga domainnya adalah x anggota bilangan real. Udah cukup gitu aja, karena semuanya terpakai. Ini kan semakin melebar ke atas, ini semakin melebar ke atas ya. Jadi nggak ada batasnya.
Bagaimana dengan range fungsinya? Range fungsinya kita lihat, ternyata di sini ada batasan ya, di sini. Nah, ini kan min 1, min 4, artinya kan di sini min 4 nih. Nah, di sini kan 1 nih ya, nah, sebagai titik puncaknya. Nah, berarti batasnya cuma sampai min 4 ke bawah, ada lagi nggak? Nggak ada. Adanya min 4 ke atas. Oke, dan ini juga tidak terhingga ya, sampai tak terhingga, nggak berhenti dia karena dia ujungnya panah. Jadinya di sini range fungsinya cuma dari min 4 ke atas atau lebih dari min 4. Pakai sama dengan nggak? Pakai, karena min 4-nya di sini masuk ke titiknya ya, begitu. Jadi di sini adalah Y lebih dari sama dengan min 4, gitu. Oke, masih dengan fungsi yang sama, Nah, ini tapi di sini ujungnya adalah penuh. Kalau ujungnya penuh berarti punya batas dia. Berarti DF-nya di sini adalah, lihat X-nya, ini kan nggak ke atas terus ya, jadi dia punya batas. Nah, di sini nih, ternyata dari min 2 sampai 4. Nah, artinya domain fungsinya adalah min 2 kurang dari sama dengan, karena penuh bulutannya, X kurang dari sama dengan 4. Dengan range fungsinya bagaimana? Range fungsinya juga, dari sini titik puncaknya kan min 4 nih, ujung paling bawah min 4 sampai, ya ini cuma sampai 5 aja karena ada batasnya. Nah, jadi gimana? Min 4 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5, begitu ya, mudah ya. Selanjutnya fungsi rasional, bentuk umumnya seperti ini. Nah, Gx per Hx ya, seperti kita sudah pelajari kemarin, dengan Hx nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh X plus 2 per X ya, dengan X tidak boleh sama dengan 0. Grafik fungsinya adalah seperti ini. Oke ya, nah sekarang kita lihat domain fungsinya. Nah, kalau untuk fungsi ini kita lihat dulu asimtotnya. Asimtot itu yang mana kemarin? Asimtot itu yang, nah ini nih, mendekat terus tapi tidak pernah motong ya. Ini ada 2 asimtot, namanya asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, asimtot datarnya yang datar ini, asimtot tegaknya yang tegak ini, gitu ya. Asimtot datarnya yang mana? Kalau datar berarti yang ini. Nah, ini nggak kena kemana? Nggak kena ke garis yang putus-putus ini ya. Garis putus-putus ini tuh persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya adalah ini, karena dimotong di Y sama dengan 1, artinya garis Y sama dengan 1. Berarti asimtot datarnya ada di Y sama dengan 1, gitu. Terus kalau asimtot tegaknya, ternyata di sini nih, nggak motong sumbu Y sama sekali. Nah, ini nih, sepanjang ini nih, yang ini ya, ini kan nggak, cuma mendekat aja ke Y, tapi dia nggak motong. Nah, dia ternyata di sini sumbu Y ini persamaan garisnya apa? Dia motong di X sama dengan 0, berarti sumbu Y ini X sama dengan 0, begitu ya. Nah, asimtot tegaknya di X sama dengan 0, begitu. Oke. Nah, bagaimana dengan domain fungsinya? Domain fungsinya kita lihat dari asimtotnya aja. Sekarang kita lihat di sini. Untuk domain fungsi kan sepanjang X ya. X-nya semuanya lihat, ke sini, ke kanan dipakai ada, ke kiri juga ada. Yang nggak kepake cuman si X sama dengan 0-nya aja karena tidak motong. Nah, artinya si domain fungsinya ini cukup X tidak boleh sama dengan 0. Udah gitu aja. Ya, atau mungkin kamu bisa tambahkan seperti ini biar lebih jelas ya. Nah, bisa kamu tambahin seperti ini. X tidak boleh sama dengan 0 dengan X anggota bilangan real. Jadi semuanya terpakai kecuali X sama dengan 0 gitu. Ya. Begitu juga dengan range fungsinya. Range fungsinya gimana? Range itu kan Y. Y-nya ke atas terpakai.
ke bawah juga terpakai semua karena ini tanda panah ya. Berarti ini lanjut terus saja. Tapi dia nggak motong di sini nih. Tapi dia nggak motong mana? Di sini. Yang nggak kepake apa? Y sama dengan satunya. Oh, artinya Y tidak boleh sama dengan 1, tapi semuanya terpakai. Y anggota bilangan real. Gitu ya. Semuanya terpakai Y-nya kecuali ternyata ini yang sama dengan 1 ini. Dia nggak ada, nggak ikut. Gitu ya. Oke. Nah, begitu. Dan kalau fungsi rasional ya, ternyata X-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk range fungsinya Y-nya tidak boleh sama dengan 1 begitu. Nah, selanjutnya untuk fungsi irasional. Oke. Nah, di sini fungsinya misalnya dalam bentuk akar ya. Kalau dalam bentuk akar fungsinya syaratnya itu X-nya tidak boleh sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini berarti gimana? Lihat gambarnya. Ini kan panah ini masih ke sana tuh masih panjang sekali. Nah, lihat untuk domain fungsinya sendiri. Domain fungsinya sendiri, ya udah kita lihat yang X, sumbu X-nya. Sumbu X, ini sumbu Y. X-nya apa yang terpakai? Cuman satu sampai ke kanan. Ya ini kan terus saja. Berarti kan domain fungsinya adalah X lebih dari sama dengan 1 karena satunya terpakai ya di sini. Oke, dengan X anggota bilangan real boleh begini ya, enggak juga nggak apa-apa, bahkan lebih baik. Nah, terus untuk range-nya bagaimana? Range fungsinya ternyata mulai dari sini juga ya. Dari sini tuh Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, ini Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0 sampai hingga sana. Ini kan ke atas terus ya. Jadinya X lebih dari sama dengan 0 dengan X anggota bilangan real. Nah, begitu cara menentukan domain dan range fungsi dari suatu grafik pada fungsi ya. Fungsi linear, kuadrat, rasional, dan irasional.